Mas, saya akan jawab yang pertama. Sesuai dengan pertanyaan Mas. Mas ingat ketika dari Mijat salah menetapkan seseorang menjadi salah satu pengurus deputi migas, ditolak oleh kepala BP Migas. Menurut nggak Mas Yusuf? Nah, itu menggambarkan konflik dalam tubuh BP Migas tersebut. Sebetulnya, bayangkan menteri menempatkan orangnya di sana, ditolak oleh BP Migas. Itu mesti di belakang itu. Nah, dari sana kemudian terjadi percaturan teritorial panjang, garunya lepas, masuk Sirawati. Ya, sesungguhnya ketika BP dibubarkan masuk menjadi SKK Migas Berdasarkan Perpres bulan dulu, saya lupa Perpres yang pemilu 2012 itu, kemudian itu tidak berhenti, konflik itu tidak berhenti. Apa yang saya maksud sebagai konflik itu? Indikasi bahwa kerjasama swasta, domestik atau asing, dengan orang-orang yang ada di dalam SKK Migas tetap berjalan. Itu yang saya tulis kemarin. Itu yang saya tulis kemarin di sebuah di media Indonesia tepatnya saya tulis kemarin. Nah, situasi ini menggambarkan ya Anda harus melakukan perebutan dong dari jumlah uang minimal 850.000 barel dikali dengan $100 per barel. Kali deh berapa Anda dapetin. Lalu kemudian Anda juga mesti impor sebesar 35,9 juta kiloliter dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. Anda juga mesti ngomong seperti itu kok. Suka tidak suka terjadi keributan di dalam. Apalagi kemudian pengelolaan keuangannya tidak tunduk pada 17/2003. Padahal dia badan pemerintahan. Di sini sudah masuk ke macam-macam gitu. Di sini kemudian saya heran, apa logikanya pemerintah mengetahui MK membatalkan BP, lalu membentuk SKK yang kemudian ingat, kalau itu tidak apapun, jangan sampai tidak membentuk SKK Migas. Itu yang saya sebut sebagai, dalam arti kalau saya di sebuah koran lagi, saya sebut sebagai kemenangan temu. Karena logikanya begini, kalau Anda ketakutan tidak vakum, maka Anda harus bikin dua. Yang pertama, Anda harus membangun BUMN dalam rangka menjalankan kontrak itu. Kalau Anda nggak mau pada Pertamina, agar si Pertamina menjalankan, maka Anda harus bikin BUMN dalam kontrak itu. Sebagai orang yang punya hak atas konsesi bagi hasil. Sementara beberapa konsesi pelaksanaan berikutnya, Anda kembalikan ke Dirjen Migas. Dalam unit tersendiri, kenapa enggak? Kenapa mesti Anda bikin badan baru dalam konstruksi kayak gitu? Jadi bisa. Jadi ketika Anda bubarkan terus jadi berantakan, enggak. Saya menjadi pembicara dalam sebuah pertemuan hampir semua oil company. Dalam bahasa yang sederhana, gagal saya di Mahkamah Konstitusi dituntut oleh mereka dalam rangka mengisi kekosongan hukum. Saya bilang sederhana kok cara berpikirnya. Cara sederhana sekali. Motif yang paling penting adalah Anda mau membersihkan kepentingan diri Anda dalam menegakkan pengelolaan migas. Itu dulu motifnya saya bilang. Kalau itu motifnya, maka bagaimana kita strukturkan di birokrasi, bagaimana kita strukturkan di BUMN bisa terjadi. Lalu mereka balasan lagi. Karena bikin BUMN ini tidak sebentar. Bagaimana mungkin Anda bisa berpikir bikin BUMN itu tidak sebentar? Kenapa gagas BUMN-nya mesti dibikin baru? Karena Pertamina sudah punya posisi tersendiri. Kenapa kayak gitu juga? Karena Pertamina Hulu Energi untuk menjualnya saja tetap kembali ke induk. Ini ada masalah. Pertamina Hulu Energi untuk menjual produknya tidak bisa langsung, dia harus kembali ke induk. Induknya yang menjual. Artinya itu yang salah. Nah, itu artinya saya bilang, kalau kita bikin BUMN sendiri. Kalau Cina punya Sinopec, CNO, CNPC, ya udahlah Indonesia punya dua deh. Yang satu kerjanya menerima bagi hasil dan kemudian menjualnya ke BUMN, tapi kemudian persoalan perizinannya dipegang oleh birokrasi tersendiri dengan legitimasi dari DPR gitu posisinya. Ini ada di satu lembaga sekarang ini. Sekarang ini di SKK Migas. Ya, makanya. Dan kemudian dalam rangka tadi menerima bagi hasil, ini adalah melakukan tender kayak gitu loh juga. Berikutnya, jadi ini kasusnya RR ini ada simbol bagian dari perkenalan di dalam. Berarti ya. Yang pertama, ini menggambarkan kisruh di dalam tidak selesai. Ini kisruh di dalam ini, percaturan di dalamnya tidak selesai. Saya tulis kemarin, kemudian Rudy sendiri menyatakan dalam sebuah wawancara di online, menyatakan, ya, saya ternyata tergelincir dalam persoalan orang-orang kuat di dunia migas. Itu pernyataan dia. Saya tulis dulu di media Indonesia, baru kemudian dia menyatakan di online, gitu, dalam sebuah wawancara khusus yang pertama. Yang kedua, suka tidak suka, setuju tidak setuju, ada persaingan usaha. Alokasinya besar kok. Alokasinya besar, luar biasa, suka tidak suka. Yang ketiga, ya siapa yang tidak peduli kalau sudah dalam posisi kayak gitu. Anda melakukan transaksi per hari 1 triliun ya? 1 triliun. Yang Anda sebulan sendiri kayak gitu, Mas.
Saya bahkan menulis, saya tidak mengerti seorang Rudy Rudiantini yang dalam sebulan menerima uang minimal take home pay, free and clear, halalan thayyibah, 150 juta per sebulan. Itu artinya kalau dibagi 30 hari, per hari ini punya berarti 4 juta mas. 4 juta per hari, itu take home pay. Susah ngabisin itu. 4 juta per hari. Mas, itu luar biasa besar gitu. Itu yang saya bilang kesalahan ketiga adalah dia tidak bisa membatasi diri dari sebuah transaksi yang besar. Itu problem besar. Nah, saya kebetulan mas, saya pernah punya brevet, tanda tangan saya itu di atas 50 miliar brevet saya. Tetapi karena memang akhirnya persoalan pokoknya kita bisa membatasi diri ketika saya juga menjadi pejabat publik. Subhanallah, astagfirullah ya, saya terpaksa berbicara. Karena kita membatasi diri, ini bukan wilayah gue, ini bukan wilayah pribadi, ini wilayah publik, maka kita batasi, kita bisa membatasi. Sama. Jadi Pak Budi lanjutkan Pak Budi ya. Jadi yang penting itu sebetulnya bisa batasi, tapi ada kemauan enggak gitu loh. Jadi jangan kita tadi teorinya pelihara aja ini dah sama-sama enak gitu. 240 juta penduduk saya udah pastikan tidak mau memelihara. Makanya saya beranikan kirim SMS ke saya sebanyak mungkin. Saya akan bacakan nanti pada episode yang berikutnya, yang baik yang mengirim informasi, baik yang mendukung inisiatif kami semua ini di sini. Saya membutuhkan support itu. Lanjutkan Mas. Ya, saya kira tadi Bang Ican saya agak ternyuh juga bicara terakhir yang soal brevet 5 miliar. Memang sekarang kata kuncinya national interest, kepentingan nasional. Sepertinya makin hari semakin banyak pejabat publik kita yang sudah tidak memikirkan apa kepentingan nasional kita. Tadi saya sebut sedikit Undang-Undang Nomor 4 tahun 60 ya, itu kan hallmark decision bahwa ya kekayaan negara pengelolaannya oleh negara. Dan itu waktu itu ingat loh, minyak gas itu cuma 1/4 dari penghasilan yang didapatkan oleh Orde Lama, pemerintahan Bung Karno. Jadi kecil sebetulnya, 3/4 dari koperasi, syarat segala macam. Dan kita punya waktu itu berapa? Listingnya 5 juta. Wah, bisa. Dan Pak Harto kan memang ya, kita tahu ya, kita masih anggota OPEC ya. Jadi kesinambungan atau evolusi polusi migas kita sebetulnya sudah bagus, tapi rontok semua di era reformasi ini. Dan katanya kalau melihat perilaku elit politik kita, katanya ya konspirasi tidak akan berubah. Tetap ini menjadi sebuah sumber penjarahan untuk kekuasaan. Mas Bedi, ini akhiri ya Mas ya proses Mas ini. Momentumnya ini ada sekarang. KPK jangan masuk angin istilah Anda ya. Terus kita semua civil society jangan masuk angin, pers jangan masuk angin. Perlawanan harus dimulai. Momentumnya ada, Mas Bedi. Kota-kotanya itu transparansi dan akuntabilitas karena begini Mas Bedi. Dulu riwayatnya kan Ibu Setawa pernah berkuasa penuh dengan Pertamina, tapi dalam tempo 10 tahun dia dipecat karena memiliarkan utang 10 miliar. Nah itu memang juga kontroversi karena katanya itu ada persaingan dua mazhab. Tapi kembali begini, kita harus kembalikan bahwa masalah minyak, masalah sumber daya alam, sumber daya migas, sumber daya apapun ini adalah milik 250 juta rakyat. Dan pemimpin yang dipilih, pemimpin itu tidak cuma satu presiden, DPR-nya juga harus betul-betul bisa melaksanakan amanat karena dia dipilih rakyat. Itu kalau tidak, dia akan digilas oleh pemilih rakyat yang memang sudah seharusnya dengan forum kita ini rakyat pemilih tidak akan digajar walaupun mereka hanya disebut 12 partai, tapi mereka akan bisa memilah-milah siapa yang akan dipilih untuk tahun 2014. Saya kira nggak gitu. Saya setuju sama Mas Tri. Tapi harapan itu dikunci oleh 5 masalah oleh Zuklin. Zuklin menyebutnya 5. Zuklin tangan kanan Robert Murdoch. Zuklin itu tangan kanan Robert Murdoch. Zuklin bilang begini, demokrasi Amerika itu ditentukan oleh 5. Pembuat jejak pendapat, PR advertising, para lobis, media, keempat parpol, yang kelima pemodal. Selama ini masih bermain, maka demokrasi yang katanya datang dari rakyat, itu sesungguhnya ditentukan oleh pemodal. Itu Zuklin loh.
Dia melakukan pengamatan tahun 64. Bukan. Saya ingin mengatakan, kita kan mengadopsi Amerika. Dia melakukan penelitian 40 tahun, 64 sampai dengan 2004, gitu loh. Jadi artinya karena kita mengadopsi model dari mulai yang namanya Pulitzer, sebuah jajak pendapat sampai dengan pemodal, yang 2014 tadi. Kita ada masuk konvensi ini, kita ambil yang the best. Jadi saya ngawin kedua-duanya karena tidak hanya pemodal yang disebutkan, ada apa tadi pendadak berapa ya. Jadi menuju 2014 ini masalah ini ada momentumnya, jadi hal-hal yang sangat strategis. Karena dengan ini tadi Mbak Esa menyebutkan kalau yang hajatnya orang ini yang dari 472 itu bisa kita kapitalisir, apa tadi jalan tol double track, kemudian Malaysia ini barangkali Selat Sunda juga tidak usah ribut ya kan, dan lain-lain. Jadi saya berpikiran begini, memang ini sudah waktunya kita, yang saya bilang itu apa itu, mari kita berpolitik itu dalam rangka bernegara, dan kemudian bernegara itu pegangannya adalah konstitusi. Dan ini peringatan buat para pengelola uang negara. Karena akhirnya konstitusi itu menyangkut penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Hanya itu. Jadi ini peringatan buat Menteri Keuangan, Gubernur BI dan lain-lain. Kita semua. Sekali lagi para pemirsa, saya approve untuk episode ini akan saya siarkan Senin malam minggu depan ini. Dan saya harapkan SMS yang lebih dari 1000, dan tidak lebih dari itu. Silakan beri pendapat bahwa Anda menginginkan crime, organized crime yang magnitudenya begitu besar, yang mengambil hak-haknya 240 juta ini dihentikan. Jadi kita semua berkewajiban dalam bernegara. Peranan Anda untuk bernegara adalah dengan memberikan support atau pandangan atau mengirim info yang tahu apapun tentang migas ini, kejahatan migas ini ke meja diskusi saya. Saya akan ambil risiko untuk menghadapi apapun, sehingga saya dengan teman-teman bisa mengawali semangat merontokkan organized crime atau mafia migas ini. Insya Allah kita besok masih akan melihat matahari terbit.